Ada orang yang bilang kalau kalian itu jangan pernah menyerah. Kalau kalian tidak sampai ke tempat tujuannya, kalian rubah strateginya untuk bisa sampai ke tujuan. Ada juga orang yang bilang kalian itu harus tahu batasan diri dan kalian belajar untuk merelakan. Video kali ini dibuat untuk kalian yang lagi ada di persimpangan. Kalian itu tidak tahu apakah yang kalian putuskan saat ini sudah benar atau belum. Video ini juga terinspirasi dari percakapan aku bersama salah satu temanku yang baru aja punya kegalauan yang sama. Dia cerita kalau dia itu lagi ada di persimpangan. Dia bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan temannya, sepantarannya, tapi mendapatkan income yang biasa-biasa saja. Sedangkan temannya yang jauh lebih nyantai kerjaannya, tidak membutuhkan skill terlalu banyak, dan tidak belajar terlalu banyak, malahan mendapat income yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Hanya karena dia itu jauh lebih cantik dibandingkan si A. Dan di sini aku tidak akan ngejudge siapa yang benar antara si A atau si B. Tapi di sini aku akan jelaskan POV aku sebagai seorang entrepreneur. Kalau dari kacamata bijak, sebenarnya antara si A dan si B, time frame pada saat ini itu jauh lebih menguntungkan si B. Tapi pada kenyataannya, kalau kita melihat secara time frame yang panjang, sebenarnya si B ini akan lebih kesusahan ketika dia sudah tidak relevan lagi pada zamannya. Karena dia tidak belajar apapun di masa sekarang. Kondisinya mungkin dia ini masih cantik, kemudian dia ini masih single, tapi pada kenyataannya setelah dia itu mulai berkeluarga dan mulai sibuk dengan keluarganya sendiri, untuk dia mendapatkan kesempatan yang sama seperti pada saat masa-masa prime-nya, itu cenderung lebih susah. Dimana dia ini akan jauh lebih susah ketika pekerjaannya sama-sama di-cut pada saat time frame yang sama 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Sedangkan si A itu akan jauh lebih mudah karena si A ini dari awalnya sudah bekerja keras. Dia mempunyai skill set, knowledge yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan si B. Experience-nya pun juga jauh lebih banyak. Jadi kalau misalkan pada saat yang sama 5-10 tahun ke depan, dua-duanya di-cut dan disuruh untuk mencari pekerjaan yang baru atau memulai bisnis yang baru, succession rate-nya jauh lebih tinggi yang si A. Tapi apakah dunia itu sesimpel itu? Ketika si A ini sudah punya succession rate, apakah dia bisa mengalahkan si B ini? Ya belum tentu. Siapa tahu di tengah-tengah jalan si B ini menemukan partner yang jauh lebih kaya, dan akhirnya si B ini tanpa harus ngapa-ngapain, tanpa harus berusaha keras pun, itu bisa jauh lebih sukses dibandingkan dengan si A. Jadi kita nggak bisa ngejudge apakah yang lebih bagus si A atau si B. Karena semuanya itu tergantung dari waktunya. Karena semua itu akan tergantung dari garis tangan mereka masing-masing. Time will tell siapakah yang benar-benar memenangkan kompetisi tadi. Nah, di sini aku akan jelaskan juga pengalaman pribadiku ketika memutuskan untuk menutup perusahaanku yang bernama Sumo Squid yang sudah aku jalankan kurang lebih sampai dengan 8 tahun, 9 tahun. Dimana keputusan ini pada waktu itu adalah keputusan yang paling benar-benar berat dalam kehidupan aku. Karena posisinya pada waktu itu, aku ini tidak memiliki gelar kuliah sama sekali. Bahkan SMA pun itu juga tidak memiliki gelar SMA. Nah, dimana pada waktu itu aku terus merengek ke orang tuaku untuk keluar dari kuliahan tersebut. Aku bilang, aku bisa sukses sendiri tanpa harus menempuh pendidikan kuliah tersebut. Dan di sana, aku menjadi satu-satunya anak yang tidak memiliki ijazah sama sekali. Pada waktu itu, aku mutusin, aku akan mulai usaha, mulai keluar dari zona nyaman aku untuk bisa berbisnis F&B. Dan singkat cerita, ketika aku memulai pertama kali bazar, 2 kali bazar, dan akhirnya bisa membuka store pertama aku di mall tersebut, itu menjadi pencapaian yang menurutku itu luar biasa dibandingkan dengan teman-teman di sekeliling aku. Kemudian aku coba untuk membuat sistem sedemikian rupa dan aku memfranchise-kan ke beberapa orang yang bisa membuat aku akhirnya memiliki cabang lebih dari 20, lebih dari 30. Dan pada saat itu, aku bisa berhasil mendapatkan award di mana-mana. Sampai aku diliput di berbagai media, sampai aku itu mulai banyak mengisi seminar-seminar. Dari sanalah aku tuh mulai kehilangan kerendahan hati aku sendiri. Aku mulai ngerasa bahwa aku ini adalah orang yang sangat spesial, orang yang selalu apapun yang aku kerjakan itu berhasil. Dan aku mulai tidak pernah belajar lagi. Di situ aku hanya fokus untuk sharing aja tanpa pernah menyerap knowledge baru lagi. Dan apa yang terjadi teman-teman, ketika ada di posisi yang di atas, ketika semua orang itu menyanjung dan aku sendiri pun merasakan happy di titik seperti itu tanpa pernah tahu bahwa sebenarnya masalah itu justru muncul ketika kamu itu merasa paling jagoan. Singkat cerita, perusahaan yang aku jalankan ini tidak pernah terurus lagi karena aku sibuk dengan fame yang aku dapatkan di usia yang sangat muda. Dan ujung-ujungnya apa? Semua yang aku kerjakan itu declining terus-menerus. Apa yang aku kerjakan itu selalu jadi salah. Aku jadi kayak nggak pernah hiring orang-orang yang hebat lagi.
ngerti, aku nggak pernah belajar untuk membuat manajemen yang lebih bagus, sedangkan penambahan cabang terus-menerus dilakukan. Sampai akhirnya, ini tiba-tiba tidak berhasil, ini tiba-tiba tidak berhasil, semua yang aku pegang, hampir semuanya declining. Dan di situ aku udah mulai mikir, ini gimana ya? Kok tiba-tiba apa yang aku bisa capai itu turun serentak dan aku nggak ngerti apa penyebabnya pada saat itu. Di situ aku tuh mulai galau banget. Ini gimana ya? Aku sudah mutusin untuk nggak kuliah dan aku fokusin untuk bisnis aku, tapi aku ternyata tidak berhasil menjalankan bisnis aku dengan baik. Waktu itu aku udah bener-bener burn out banget, sampai nggak ngerti harus kayak gimana banget. Dan itu aku udah bener-bener burn out banget, sudah cari ke beberapa teman-teman supaya untuk membantu, tapi tidak menemukan sebuah solusi pun. Sampai akhirnya aku di titik yang mikir, kira-kira enak gak ya mempertahankan ini dengan ego aku, yang padahal sebenarnya perusahaannya nggak terlalu untung lagi, yang kadang-kadang cuma bisa bakbo aja. Untuk menghidupi aku sendiri, aku pakai uangku dari tabungan-tabunganku yang ngegerus tabungan, bukan dari cash flow lagi. Dan di sini aku sudah mulai mikir, apakah sebaiknya tutup atau enggak? Tutup atau enggak? Dan aku ngerasa kayak kasihan dengan tim aku yang bekerja untuk aku secara maksimal, tapi aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, di situ aku terus berpikir, yaudahlah kalau aku coba untuk mempertahankan, Dan mereka, aku kasih pilihan, apakah kalian itu mau resign atau aku gaji dengan gaji yang sangat-sangat minim, karena keuangan perusahaan itu sudah sangat-sangat jelek. Pada waktu itu mereka semua itu berusaha untuk ya udah nggak apa-apa stay, dikasih gaji dengan jauh lebih minim. Dan di situ aku udah mikir, apakah keputusan yang tepat untuk aku terus melanjutkan ego aku supaya mempertahankan brand aku, supaya aku nggak terlihat seperti orang gagal tapi perusahaannya nggak kemana-mana, atau aku memutuskan untuk berhenti aja, cut loss aja, terus habis itu aku bikinkan perusahaan yang baru dan kita resign semuanya. Nah, di situ aku tidak menemukan jawaban apapun. Yang terjadi adalah berjalan aja tanpa pernah tahu sebenarnya goals ke depannya tuh kemana. Karena aku sendiri pun tidak menemukan jalannya ke depan itu bakal seperti apa. Nah, teman-teman bayangin, karena dulunya berangkat dari pengen membuktikan bahwa aku tuh bisa sukses sendiri, kemudian singkat ceritanya aku mulai naik, dan di titik yang aku lupa diri, aku tuh malah jatuh. Dan aku harus menanggung rasa malunya kalau aku bilang aku gagal. Dan apa yang aku lakukan semuanya itu ternyata nggak menghasilkan apa-apa setelah time frame yang cukup panjang. Dan di situ tuh kegalauan yang luar biasa banget, karena memutuskan apakah harus lanjut atau mempertahankan ego aku sendiri. Dan sampai di satu cerita di mana akhirnya COVID itu mulai muncul. COVID itu datang dan semua perusahaan itu bener-bener langsung drop. Bahkan bukan cuma bakbo lagi, kadang-kadang tuh kemarin tuh masih untung sedikit-sedikit. Bukan cuma bakbo lagi, tapi bener-bener rugi. Bener-bener rugi. Dan itu pun aku juga masih mempertahankan gengsi aku. Aku nggak mau untuk menutup perusahaan ini, padahal perusahaan sudah minus puluhan juta setiap bulannya. Itu berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai aku sendiri udah bener-bener kehabisan, sampai duit dari perusahaan sendiri itu sudah mulai menipis, dan aku tuh bilang ke mereka, apakah kalian itu mau lanjut atau enggak? Dan itu aku melakukan pemotongan lagi, dan itu aku bilang ke mereka, apakah kalian mau lanjut atau enggak? Mereka jawabannya masih mau stay, karena pada posisinya pada waktu itu masa-masa COVID. Dan di situ pun aku juga masih mempertahankan ego untuk ya udah tetap buka aja. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, kita tetap buka aja. Dan sampai di posisi akhirnya aku memutuskan untuk cut loss. Nah, apakah cut loss tersebut itu adalah keputusan yang baik atau bukan? Pada saat itu aku juga tidak tahu apakah cut loss ini baik atau bukan. Karena aku sendiri ngerasa sudah burn out banget, sudah nggak tahu arah tujuannya mau kemana. Dan kalau ditanya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk cut loss ini, karena ada 3 hal. Karena yang pertama, aku tuh belajar bahwa ternyata aku tuh egois. Mempertahankan kapal yang benar-benar bocor dan memberikan mimpi bahwa sebenarnya kapal ini akan bisa mencapai tujuannya. Padahal jelas-jelas tahu bahwa kapal ini terus-menerus bocor dan dengan sumber daya yang saat ini ada, tidak bisa menambal kebocoran tersebut. Yang kedua, aku juga nggak tahu tujuan kapal ini tuh akan mengarah kemana. Dan aku nggak ada excitement sama sekali untuk meneruskan tujuan dari kapal tersebut. Aku juga sudah berusaha maksimal, tapi tetap nggak ketemu harus ke arah mana tujuan ini. Dan yang ketiga, tidak ada lagi excitement dalam diri aku untuk meneruskan perjalanan dari kapal tersebut. Dimana ketika nahkoda dari kapal tersebut sudah tidak ada excitement lagi untuk mencapai tujuannya, ini yang ada kapalnya akan terkena badai suatu saat, dimana kapalnya bocor terus dan tenggelam bersama-sama. Di sini aku jadi belajar, apakah keputusan cut loss aku itu baik atau enggak? Pada saat itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau aku ngelihat dari time
time frame yang panjang, keputusan cut loss tersebut adalah keputusan yang paling baik yang pernah aku lakukan. Karena apa? Karena aku jadi tahu apa yang benar-benar menjadi excitement baru aku. Aku suka banget di dunia properti dan aku ngulik banget di dunia properti. Aku create konten untuk mengajarkan bisnis-bisnis dari properti itu sendiri. Yang akhirnya ngebuat aku benar-benar focusing di dunia properti tersebut. Mulai buat 1 kosan, 2 kosan, 3 kosan, sampai menjadi developing kosan, dan juga membuat villa-villa yang terus-menerus sampai sekarang itu berubah menjadi jauh lebih banyak, jauh lebih cepat lagi. Tapi apakah cut loss tersebut benar atau enggak? Menurutku itu adalah keputusan yang benar. Tapi nggak ada yang tahu juga kalau mungkin aku melanjutkan, mungkin perusahaannya jadi jauh lebih besar atau enggak, ya mungkin juga, tapi nggak pernah ada yang tahu. Jadi apapun yang kalian lakukan, sebenarnya kalian itu sudah benar-benar benar. Kalian nggak perlu raguin lagi keputusan-keputusan kalian di masa lalu. Tidak perlu lagi ada penyesalan, karena apapun yang kalian lakukan pada saat itu adalah hasil keputusan yang paling baik dari pengalaman-pengalaman dan kebijaksanaan kalian pada saat itu juga. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di persimpangan, kalian nggak perlu ragu lagi untuk memutuskan A atau B. Karena kita bener-bener nggak ada yang tahu keputusan apa yang paling benar di masa depan. Tapi pastinya apapun yang kita putuskan itu adalah keputusan yang terbaik pada saat itu, dan kita tidak perlu menyesali. Karena kebijaksanaannya kita pada saat itu adalah kebijaksanaan yang paling terbaik di momen tersebut, di saat tersebut, dan di kejadian tersebut. Jadi buat teman-teman, pastikan ketika kalian lagi ada di persimpangan, do the best aja. Kalian itu lakukan yang benar-benar terbaik. Kalian benar-benar berpikir apa yang terbaik buat teman-teman di masa depannya. Gak ada keputusan yang benar atau salah. Time will tell keputusan kalian ini benar atau tidak ke depannya. Semoga video ini bisa memberikan kalian itu motivasi ketika kalian sedang lagi pusing di persimpangan itu sendiri. Thank you for watching, dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video, guys. See ya!